dia menjadi sebuah kampungan, di mana air hujan yang jatuh di situ nanti akan dialirkan. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Monggo. Selesai. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, ada Bu Diah Kartika Permanasari, kemudian Ibu Dr. Solehah Kurniawati, Bapak Jurnalis Yusuf Dayat, ya Pak. Majen yang Pak Andang nanti masih perjalanan, ya. Juga yang kami hormati di depan ini ada senior kita, ada Prof. Riana, mungkin yang belum kenal, kemudian Prof. Riana dari Undip, kemudian ada Prof. Amin dari UNES, kemudian ini di depan saya ada Pak Dr. Agung dan Pak Pol dari BRIN. Ini ada yang beberapa kali sudah ketemu. Kemudian di sini ada Kepala Cabang SDM Provinsi Jawa Tengah, itu yang pakai adat. Karena kemesok dari pahlawan pacara. Oh, pahlawan putra jantu. Kemudian dari BKSDA ini Pak Rimba. Kemudian dari KPHT Utara, KPHT Utara. Kemudian ini dari SKPD Kabupaten Semarang, Dinas Pertanian. Ini belum, pariwisata juga belum. Sudah, Dinas Pariwisata, Perindah, ada juga. Kemudian dari situ muncul yang pakai baju merah-merah. Kemudian dari PT Java, kemudian dari PPJT Perlebahan, ya, Perkumpulan Perlebahan Jawa Tengah. Jadi kalau mau beli madu yang itu, kita hanya bawa madu, buatan Mbak. Ya, saya yang pakai dari mana? Oh, ini dari KPH, KPH. Kemudian ini juga dari PT Sampurna Group SDS yang mengolah kayu sengon. Mungkin serta Bapak Ibu semua yang PT Sosok. Oke Pak, kenalan dulu ya Pak. Mungkin Bapak Ibu yang belum saya sebutkan satu persatu karena saya belum kenal. Pagi ini menjelang siang, alhamdulillah sesuai undangan kita dapat hadir semua, tepatnya di saya Pak ada sepatu nih lupaan ya, juara lomba desa Petulidas Jawa Tengah tahun 2013. Ya, ini kontribusinya luar biasa terhadap pengelolaan das. Alhamdulillah pagi ini menjelang siang kita dapat berkumpul bersama dalam rangka sosialisasi rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka mendukung pembuatan model das mikro di Desa Sepakung tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormati ya Sri Kandi dan juga Pak Yusuf sebagai Budiah, Bu Tika, Pak Yusuf sebagai DPR. Jadi saya ini sebagai unsur yang tidak kalah penting ya untuk mensukseskan sangat penting. Prof kami senior saya dan Bapak sekalian ada dari BRIN, dari Mas Agung, dari Bidang, dari semua saja ya. Tidak saya sebutkan satu persatu. Ini ada dari mana itu tadi?
BKSDA, SDM, Dunia Usaha, Java, Sampurna, Kabupaten Semarang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk panjenengan. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya mengapresiasi ya pada pagi hari ini berkumpul di tempat ini di Sepakung ya. Kebetulan di Sepakung ini juara betul ya, betul ini Pak Agung ini sebagai jiwa juri ya, dan saya kebetulan berdua ya, kebetulan ya Pak Agung ya, kebetulan aja ya. Tapi profesor dulu ya, ini menjadi suatu model ya nanti terkait dengan das mikro ya. Bapak Ibu sekalian, jadi saya akan bicara sebagai ketua ya, ketua Forum Das yang ada di Jawa Tengah ini. Kalau kita bicara tentang kebencanaan ini, kalau di tingkat nasional ini kelangkaan air itu 6% ya tahun 2000, dan akan meningkat itu menjadi 9,69% pada tahun 2045. Banjir ya, banjir ini mencapai 35% Bapak Ibu di tingkat nasional. Jadi artinya bahwa kondisi das kita itu, rumah kita bersama itu tidak sehat seperti itu ya. Dan tutupan lahan, mengapa terjadi selain masalah ya kondisi alam, ada antropogenik. Ya, antropogenik itu tutupan lahan ini Bapak Ibu panjenengan bersani di tingkat nasional pada tahun 2000 itu 50% dan akan menurun menjadi tinggal 30,sekian% pada tahun 2045. Ya. Padahal patokan air ini sudah ditetapkan. Setiap pulau ini harus tersedia 1000 meter kubik per kapita per tahun. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana kondisi bumi pertiwi kita kan itu ya. Nah, di Jawa Tengah ini kebencanaan puting beliung itu menduduki pertama, longsor, baru banjir ya. Banjir itu urutan ketiga. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan itu Bapak Ibu ya. Di Jawa Tengah ini bagi kita punya yang namanya Rabu tadi lagu yang kita buat tadi itu Rabu itu akronim Bapak Ibu, rawat bumi kolaborasi ya. Rabu itu rawat bumi kolaborasi. Nah, kenapa kan itu pertanyaannya? Pertanyaan kenapa itu? Sesuai dengan PP 59 nomor 2017 mengatakan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan adalah sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kayak Bapak tadi mengembangkan dunia rupiah itu dalam rangka semua adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Ekonomi bagus, ya, lingkungan bagus, tata kelola bagus, semuanya harus bagus. Mulai kapan? Di situ ada sungai, anak-anak sungai yang berfungsi untuk menampung melakukan air dari curah hujan sampai di perairan yang masih dipengaruhi kegiatan daratan bukan itu. Ya. Di Jawa Tengah itu ada 10 WS ya, ilmu biar sama ini. WS itu apa? Wilayah sungai. Wilayah sungai habis 202 das. Artinya apa? Ternyata bumi pertiwi Jawa Tengah ini terbagi habis 202 das. Maka saya mengatakan gini, nak ngomongin bumi pertiwi Jawa. Yo ayo lakukan rawat bumi. Terus nilainya acing ini seperti ya. Kurang sedikit. Habis. Yo ayo, kita harus semangat Bapak Ibu. Biar ibunya kan. Yo ayo lakukan rawat bumi. Yo ayo lakukan rawat bumi. Yo ayo. Akan hebat berkolaborasi. Nah, hari itu kok. Hidupkan bumi dengan empati. Hijaukan. Coba bicara hijaukan itu. Nanti ada pendekatan namanya mikro das pas ya. Apa yang disebut Pak Pur dengan Pak Agung ini nanti terkait dengan ini. Nah ini harus didukung, ya. Didukung. Harus dikontrol nanti kalau kita pakai Permenhub ya. Pak Agung jago nih loh. Ada 5 kriteria, ada 15 sub kriteria untuk menilai namanya kinerja das. Itu ya Pak Agung ya. Nanti dicek di situ. Tata jalannya bagaimana, tata airnya bagaimana, kualitas hidupnya bagaimana, koefisien berjumlahnya bagaimana, termasuk lembagaan sosial ekonomi ya. Ada investasi bangunan yang terakhir kelima adalah
pemanfaatan lahannya seperti apa. Nah ini akan diukur dengan tadi. Kena teknis ya, dunia jago-jagonya ya. Saya menjadi suatu grup saja. Itu pendekatan yang sebenarnya dagang besar tapi menjadi dipecah-pecah menjadi tes-tes yang kecil. Supaya apa? Supaya semua tercapai Bapak Ibu. Ya, jadi ini menurut saya bagus, harus didukung tadi. Maka ilmu dan teknologi ya, sebenarnya saya menciptakan gawe lagu untuk kata indah Bapak Ibu. Kata Plato mengatakan ini, hancur tidaknya suatu negara karena gara-gara luar. Ya, ada pesan yang terkandung di situ itu seperti apa? Maka, ayo lakukan rawat bumi, gerakan hebat, berkolaborasi, hijaukan bumi. Nah, hijaukan bumi manampun sebanyak-banyaknya. Ya, terus buang sampah ya, jo, sakar PDW. Saya kemarin mengapresiasi kulitnya di sini, kulit di mau Pak. Mbak kami di Bu ini itu diproses menjadi pupuk ya, pupuk media. Jadi dirubah dari. Jadi jangan sampai nanti ada masyarakat membuang sampah di bumi pertiwi kita sebagai rumah kita untuk menghindari konflik ya. Rumah kita bisa ingat ini bukan bicara tentang definisi yang saya sampaikan itu sebagai unit manajemen ya, sebagai rumah kita bersama, kita hidup di situ ya, harus dirawat bersama-sama ya. Kemudian tadi empati, Bapak Ibu datang ke sini orang sakti surga, datang ke sini untuk apa ini ya? Untuk berbuat sesuatu, merawat bumi bersama ya. Tidak bisa kita tuh sendiri-sendiri raiso ya. Ya, perlu DPR, tepuk tangan untuk DPR dulu. Kolaborasi dengan siapa Bapak Ibu ya? Satu, tadi dengan pemerintah. Pemerintah itu antar kementerian. Dulunya itu dari pusat sebenarnya, ya, Pak Agung ya, dari pusat, pemerintah pusat. Mungkin nanti ada dari BPDAS, ada dari kalau ada BBWS, BBWS di nama Bu ini BBWS. Nah, oh ya sini BBWS. Ini tak lapor kayak kan, harus datang sini. Tak absen, ini Pak Ade baru ya dengan saya lagi ya. Ini nanti saya absen, ini tadi saya sudahnya malah ketemu Pak Ade. So pagi-pagi nanti ketemu saya jam 8 ya. Itu memang bentuk aku dia, ya dikirain waktu ya. Nanti Provisi jawabannya, oke, SKPD. Ini das ini adalah masuk das yang paling dulu di Rawapening, Bapak Ibu. Rawapening adalah waduk menjadi waduk berkelas tingkat nasional, Bapak Ibu ya. Ini menjadi keprihatinan bagi kita semua ya. Nggak main-main itu. Dulunya itu kedalamannya 15 meter, saya ini loh tinggal rumah terlalu mengerikan itu bencana. Kalau nggak kita garap bersama ya, bencana. Ingat itu, bencana. Saya ini diajak untuk mengevaluasi, memberikan masukan kayak contoh BBWS. Nah, Bapak Ibu terus saya yang di Padu Gajah, Bapak Ibu sudah memberikan ya di Semarang aja ya. Waduk Jati Barat itu sudah diprediksi itu sebenarnya 50 tahun, itu tinggal 21,9 memberikan. Dan waduk itu yang cacapan itu volumenya sekian ribu itu tinggal enggak ada hitung proses. Maka nanti waduk untuk menampung air itu ingin menampung sedimen Bapak Ibu. Mengapa? Karena mengalami namanya erosi sedimen. Yang penyakitnya di mana? Di lahan kita. Semua itu masuk di situ. Ya. Nah, ini kalau nggak kolaborasi nggak mungkin Bapak Ibu ya. Nanti sampai di desa. Ada dunia usaha. Java mana Java? Pak Java, nanti tolong sampaikan, saya sudah membuat surat ke Java. Belum ada waktu katanya ya. Jadi terima kasih. Kemarin waktu di Das Parat ya. Di Das Parat itu nanti bareng-bareng lah ya. Jadi semuanya saja ya. Saya tidak menunjuk satu-satu. Artinya kolaborasi ya. Kolaborasi para pihak itu harus masuk. Nah, pemerintah, masyarakat. Nah, setelah lagi DPR ya. DPR itu bagi saya pendekatan namanya politik kolaboratif. Ya. Politik kolaboratif. Tanpa DPR orang sodadi.
Tepuk tangan lagi dong. Ya? Karena DPR ini bagi saya itu unsur yang sangat-sangat penting. Ya. Jadi tadi ada pemerintah, ada dunia usaha, DPR ya, ada masyarakat, akademisi. Saya siap ya Prof ya, kita siap untuk mendampingi. Tepuk tangan untuk beliaunya. Ya, Prof, beliaunya ahli tentang gilen. Jadi nanti bagaimana nanti ditingkatkan itu ya Prof, supaya apa? Ujung-ujungnya untuk kesehatan masyarakat. Bapak Ibu, sesuai dengan Statement nomor 2020 ya. Harus itu benar. Nah, kemudian ya tadi belajar dan aplikasikan dan terus Allah hanya itu. Allah selalu memberkati, subur makmur bumi pertiwi kan ya. Nah, kayaknya tahan sih Bapak Ibu, nggak boleh berhenti. Orang kaya ayah rock, hangat. Mungkin lebih semangat, berarti mak praktis tidak ya? Betul, lalu mewujudkan Sepaku, mewujudkan desa Sepaku lestari gitu ya Nadia. Mewujudkan desa Sepaku lestari. Tepuk tangan Bapak. Yuk, henti merawat bumi. Yuk, Henti rawat bumi. Mewujudkan Jawa Tengah lestari. Mewujudkan Jawa Tengah lestari. Yo ayo lakukan rawat bumi. Yo ayo lakukan rawat bumi. Gerakan hebat berkolaborasi. Gerakan hebat berkolaborasi. Hijaukan bumi dengan empati. Hijaukan bumi dengan empati. Belajar terapkan ilmu teknologi. Belajar terapkan ilmu teknologi. Sambil mengucapkan surah Allah selalu memberkati. Allah selalu memberkati. Subur makmur bumi pertiwi. Subur makmur bumi pertiwi. Tak henti merawat bumi. Tak henti merawat bumi. Mewujudkan desa Sepaku lestari. Mewujudkan desa Sepakung lestari. Nah, ini tak henti Bapak Ibu ya, harus diwujudkan. Lestari itu maksudnya sesuai dengan Sustainable Development Goal itu generasi sekarang sampai generasi berikutnya. Setuju? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi aku nak cerita itu rangkaian TNTN yang harus di stop ya. Tapi intinya bahwa saya mengapresiasi sebagai ketua Forum Jadi Jawa Tengah ini untuk mengajak para PIT untuk merabuk rawat bumi kolaborasi ya. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Bapak Ibu semua sangat kita harapkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Santi Sadium, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Bila ada hal yang telah berkenan, ibarat lepas di buntel Godokoro, menawi lepas anjing kau matur, kalau nyunjung matur. Langsung ada perintah semua staf yang pegang HP dokumentasi. Rekan-rekan dari DPR provinsi ya. Iya, jadi maksudnya sambil latihan. Prof. Diana, bapak-bapak dari BRIN dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya di sini itu sebetulnya mewakili Universitas Negeri Semarang ya. Namanya kami berasal Semarang dan saya posisi saat ini masih diberi tugas oleh PNS sebagai Kepala UPT Pengembangan Konservasi. Jadi kolaborasi kami dengan CDK 3 sudah lama, sudah tidak terhitung tahun.
Dan tanpa CDK 3 rasanya kami juga tidak mampu berkontribusi ya kepada Satgas kami juga. Jadi kami insya Allah Prof. Yana tadi disebutkan bahwa kondisi kita sekarang sudah semakin memprihatinkan lingkungan. Jadi diharapkan dengan keberadaan teman-teman dari DPR ini juga komisi B ternyata ekonomi ya, berarti arahnya green ekonomi. Yang PD ya, Green ekonomi. yang triangle itu. Berarti harus usaha green ekonomi kan harus menguntungkan lingkungan tetap aman dan nyaman dan lebih banyak masyarakat yang sejahtera. Saya kira tiga hal itu kata kuncinya ya. Jadi kalau itu kurang menguntungkan tetapi tidak lingkungan kemudian menjadi semakin buruk, berarti belum berhasil. Jadi yang harus dicermati green ekonomi itu harus ada itu. DPR tidak akan bisa berbeda ya. Saya bukan orang politik tetapi saya paham peran politik orang. Saya sampaikan tadi kami sudah berkontribusi Prof. Pertama kami setiap tahun ini kami menanam hampir nanti akan pada hari penanaman tanggal 28 kami juga akan menanam dan sudah menanam beberapa kemarin teman-teman jadikan juga sudah hadir ini 1.000 lebih dan ini terus hari-hari ini karena menjelang musim hujan ya sudah musim hujan kami menanam terus sehingga barangkali sekitar 7.000-8.000 bibit akan kami tanam di campur. Nah ternyata dari sana dari hasil kami survei ternyata masyarakat itu meminta kebanyakan buah-buahan. Buah-buahan JDK 3 nanti juga menyiapkan banyak buah. Sekarang yang favorit adalah durian dan apukat. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa disiapkan bibit-bibit itu agar masyarakat keinginan masyarakat juga dapat terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua yang berkaitan langsung dengan DAS barangkali UNES sudah tidak menyumbang 1% pun ke tempat pembuangan akhir sampah. Jadi kami sudah mengolah sampah kami 20 ton per hari di TPST kita sendiri. Jadi kami punya TPST yang sementara ini kami 3 hal. Satu, mengubahnya menjadi kompos. Itu 20 ton sehari itu 80%-nya itu adalah daun kami ubah jadi kompos. Kemudian sebagian yang basah itu menjadi maggot. Nanti Bapak Ibu kalau tertarik mau mengembangkan maggot, kami sudah mengembangkan maggot. Di sana setiap bulan kami menghasilkan 300 kilo maggot kering. Jadi sudah. Dan yang ketiga kebetulan foundernya saya, yaitu menjadi kerajinan. Jadi saya harapkan kemarin kita melatih masyarakat di sekitar Medini untuk menggunakan bahan sumber daya limbah daun menjadi sumber ekonomi mereka. Jadi saya founder Rasa Indria yang bergerak di bidang pengolahan sampah menjadi kerajinan. Nah, kerajinannya terus terang harganya mulai dari 10.000 sampai 2 juta. Tapi dari daun itu sudah bisa mengolah itu. Jadi setidaknya UNES sudah menyumbang untuk tidak berkontribusi di TPA. Kami bisa mengolahnya sendiri menjadi produk-produk yang bernilai ekonomi. Kalau Bapak Ibu ingin berkunjung ke UNES, tempat kami sudah ada rumah inovasi. Di sana dikumpulkan semua produk dari dosen, teman-teman kita sudah di sana ya? Sudah melihat langsung ya rumah inovasi. Di sana ada produk-produk yang berwawasan konservasi karena kami konservasi menjadi visi dari UNES. Jadi sekarang dari PTNBH Pak kami sudah menjadi PTN yang disuruh mulih pendidikan dulu. Jadi saya ngalah sama suami Pak. Biar suami dulu yang PTNBH, UNES menyusul sekarang PTNBH dan visi kami tetap ada wawasan konservasi. Jadi konservasi untuk UNES menjadi sangat penting karena ke depan itu
lingkungan adalah salah satu yang menjadi tujuan SDGs ya, terkait semua dengan SDGs. Saya kira itu dari kami perkenalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Pak Pur ini dari BRIN, dulu pegawai KLHK juga, sekarang pegawai BRIN, sebenarnya pindah rumah saja. Artinya bidang kajian penelitian kami tidak berubah, tetap mengkaji bidang lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya pengelolaan gas. Kemudian di sini kami membantu Bu Rini dan kawan-kawan CTK untuk bagaimana memformulasikan pengelolaan sumber daya alam dalam skala yang tapak, sehingga kenapa harus kecil tadi Prof. Diana berkali-kali mengatakan berbasis desa, berbasis masyarakat, karena di tingkat tapak itulah yang sebenarnya kunci keberhasilan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan dalam kerangka pengelolaan gas. Sehingga saya sangat senang sekali bisa hadir di sini dan sangat bersyukur banyak pihak yang hadir di sini. Saya berharap memang kita sepakat dan sepemahaman bahwa kita semua adalah pecinta lingkungan dan pecinta gas. Sepakat ya? Yeah. Nah, untuk itu izinkan saya dan Pak Pur untuk beberapa saat ke depan ini untuk memberikan paparan, bukan materi tapi paparan mengenai apa yang sudah kita fasilitasi di Desa Sepakung ini dalam kerangka model pengelolaan gas mikro. Jadi saya akan memberikan paparan terkait penyamaan persepsi yang pertama. Kemudian saya akan menyampaikan apa yang sudah kita bangun terkait dengan model gas mikro. Nanti Pak Pur akan menambahi bagaimana sebenarnya gas mikro ini harus dikelola bersama-sama. Gas itu harus dikelola bersama-sama dengan cara kolaborasi, direncanakan secara partisipatif, masyarakat terlibat sebagai objek dan objek, kemudian Bapak Ibu semua yang ada di dalam gas itu harus bersama-sama mengelola. Itu kuncinya di situ. Kuncinya nanti di situ. Sehingga kata-kata kuncinya adalah partisipatif, kolaboratif, dan lain sebagainya. Dan saya sekali lagi juga bersyukur ini ada Bapak Ibu anggota Dewan, karena secara politis juga kalau kita bicara pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan gas ini sangat strategis hubungannya. Beberapa waktu yang lalu saya dan Pak Pur dengan Forum Gas Solo menginisiasi adanya perda jasa lingkungan. Wah, ini penting sekali dalam rangka memunculkan secara mandiri karena jasa lingkungan yang dihasilkan daerah penyedia kemudian dimanfaatkan oleh wilayah hulu dan hilir sebagai pemakaian. Ini kalau kita kompensasikan menjadi dana konservasi besar. Kemarin itu yang berapa Pak? Untuk wilayah Solo saja itu per bulan bisa berapa miliar gitu. Nah, itu bisa dikembalikan ke wilayah hulu untuk melakukan konservasi. Itu dari air saja, jasa air ya. Kemudian nanti kalau ada jasa karbon, jasa udara, jasa pariwisata dan lain sebagainya, sangat potensial sekali. Termasuk nanti bisa diinisiasi di Sepakung. Nah, untuk itu hubungan politis memang sangat penting. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk beberapa saat ke depan ini izinkan saya untuk yang pertama yang saya anggap penting adalah kita harus satu pemahaman Bapak Ibu. Nah, kalau judulnya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mendukung pembuatan model gas mikro, ada kata kunci di sana, RHL. Mungkin sebagian besar sudah paham ya, apa itu rehabilitasi hutan dan lahan, apa itu pengelolaan gas dan lain sebagainya. Intinya semuanya itu adalah bagaimana kita nanti akan bersama-sama mengelola sumber daya alam yang ada di bumi ini sehingga lestari, sehingga bermanfaat semaksimal mungkin untuk masyarakat, untuk kita semua, dan kita terhindar dari berbagai permasalahan lingkungan, terutama bencana alam. Misalnya ini nih gambar ilustrasinya. Ini cekungan ini disebut sebuah das ketika kita sudah mempunyai titik sini. Karena di dalam satu unit das itu hanya mempunyai satu titik sungai utama. Jadi tidak melebar ke yang lain-lain. Artinya di sebelahnya ini sudah das yang berbeda lagi.
Ini ilustrasi saja. Nah, kalau dari pemahaman definisi seperti kurang lebih yang saya sampaikan tadi, das ini seperti semacam mangkok Bapak Ibu sekalian untuk menampung air hujan, karena satu-satunya input air yang akan mengalir di sungai itu adalah dari air hujan, kecuali das itu bocor ya. Ada yang namanya juga das bocor, mendapat masukan dari kegiatan dan penghargaan pada kami dan semua yang hadir, Bapak Ibu dari Pemuda Pengawan, juga dari swasta, terima kasih atas perawatan-perawatannya di Sepatung. Inilah Sepatung, memang Sepatung itu terbuat dari surga, yang mana Bapak Ibu di Sepatung pasti nyaman. Jadi di sekitar rumah kita itu ada aliran sungai, aliran air yang mengalir dan memiliki kita di bagian dari tanda-tanda sungai. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi di kami menurut kami Sepatung untuk warga kami kalau dijadikan MDM model das mikro kami juga berpikir benar. Kalau tanah kami dijadikan hutan, warga kami memakan apa? Seperti itu. Pada saat tutupan sampai 90% katakan, itu warga kami juga akan siap. Karena warga kami makan apa? Yang 4.683 jiwa. Nah di situ maka kalau tidak dikeroyok tidak bakalan selesai. Kami sangat tidak mampu hal tersebut. Maka kami mohon dengan zaman para punggurunya provinsi, kabupaten, kami siap, tapi harus dengan dikeroyok bareng-bareng. Kita juga dengan masyarakatnya mensosialisasikan, menyampaikan kita harus seperti ini karena kita adalah penyumbang sedimen di rawa pening. Kami akan gencar lakukan, tapi juga kami harus dibantu segalanya untuk kebutuhan makan kami, kebutuhan sekolah anak-anak kami, dan karena tadi kita saudara hari kemarin adalah harinya Bapak Ibu yang pendahulu kita, hari ini adalah hari punya kita, hari besok adalah hari punya anak cucu kita. Maka kita juga harus berbuat untuk anak cucu kita. Saya mohon dengan sangat karena dengan hal tersebut kita memang dari 2017 kita membranding sebuah desa itu sesuatu menjadi desa wisata. Dan di situ yang kita sekarang sudah ada bukti real tentang variabelnya. Di desa Dusun Pagergedong. Dusun Pagergedong itu adalah ada sekitar 2.280 kepala keluarga. Dan di situ sebelum ada desa wisata dulu di sana ternak sapi ada 500 lebih ternak sapi. Tapi sekarang setelah wisata berjalan, maka di sana kurang dari 150 ekor sapi untuk saat ini. Maka dia satu RT tinggal 5, tinggal 10. Sekarang kemarin saya tanya warga, Mbah kok hujan rumput? Aku akan nonton ini betul nonton ya. Itu. Terus yang jajar pulau ini orang lihat aku parkir nonton ya. Terus yang lebih muda lagi kan orang-orang yang orang-orang itu lagi kalau bisa aktor dari buku kamera di fotografer ya. Dan itu ternyata efeknya bagus. Efeknya bagus secara ekonomi bagus, secara konservasi
akan bagus. Jadi pembentukan lahan nanti bisa bentuk pada saat setelah ini dilanjutkan, maka 5-6 tahun yang akan datang peningkatannya akan bagus. Namun satu kendala, 99% pengunjung di Sepakung yang dikeluhkan adalah aksesibilitas, yaitu dari Tegalan ke Sepakung. Kami mohon dengan sangat, yaitu dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kami yang sangat berat dan tidak mampu, yaitu tentang akses, pembangunan, peningkatan jalan agar warga yang ke Sepakung itu sesuai slogannya sepisan Sepakung tuman. Nah itu, bentuman seperti apa? Ini berarti ada sepisan. Itu kalau sangat mohon sekali dukungannya dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi berkaitan hal tersebut, karena sebenarnya banyak kejadian kecelakaan di kami dan terbukti akses masuk ke Sepakung dengan yang sebelumnya di Telomoyo itu dari Magelang dan Semarang kita hanya dapat seperti itu. Pada saat di Magelang 3 itu maka kami hanya mendapat sedikit seperti itu. Kami terima kasih atas penghargaan itu yang menjadi canggung bagi kami ke depan akan dijadikan MDS, MDM atau model gas mikro. Kami sangat siap, namun juga kami mohon warga kami mohon untuk ikut dibuka ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung dari BRIN, Kepala Desa Pakung. Yang pertama ini menyampaikan Pak, katanya apa tadi yang dibahas di apa gas mikro itu yang ditanam sepertinya tanaman hortikultura ya Pak. Dari kami dari BPSDB coba apa ingin menawarkan dari BPSDB ini punya bibit tapi bukan hortikultura Pak, hortikulturanya belum, baru punya bibit kapukran. Kalau bisa masuk buat tanaman pengisi apa tanaman di apa lahan yang tebing-tebing itu yang ada dari kami baru bibit kapukran. Dan apa bibit kapukran apa buat kapukran itu sudah bagus untuk menyerap air dan untuk apa mengurangi longsor pun. Aku mau kemana ya percuma. Jadi saya bisa ini udah lewat ini nanti bisa diarahkan situ ya. Jadi kalau teman-teman saya banyak yang sudah dapat seperti ada di Kendal itu kebun jambu. Setelah saya ke sana, saya perkenalkan ke teman menjadi tempat untuk kemitraan itu sekarang menjadi sentra jambu sampai membuat sirup dan seterusnya. Saya kira itu jadi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dengan catatan Mas Agung memberikan berbeda kesan. Dan ini cukup potensi ya. Kalau tadi dari yang itu MDS jelas sangat potensi ya. Jadi itu kalau Pak Lurah itu oke, itu kan ini ada tanda tangan ya Pak. Surat pernyataan mitra untuk kerjasama. Karena ya Pak nanti mudah-mudahan nanti tahun depan ini kan ada lagi, kalau tahun ini kan sudah mulai ini, tahun depan kira-kira akhir tahun ini kita akan kementerian melaunching lagi panduannya untuk diusulkan lagi. Prof. Siana pasti tahu bahwa kita setiap tahun ada pendanaan seperti itu.
Kalau penelitian saya nggak bisa, harus durian. Jadi nggak bisa harus durian karena sudah on the track ke sana, hatinya sudah ke durian, teman-teman saya durian, pengusaha yang saya kenal durian, apalagi sekarang saya mau berhati-hati ke alpukat. Tapi nggak tahu nanti ke depan. Harapan kami setelah ditempatkan berdampingan ke maksud kami pada saat warga sudah sepakat menjadi sentra aplikasi untuk dibilingkan kerjasama dengan perusahaan atau perusahaan yang mengelola yang mempunyai kebutuhan aplikasi untuk dibilingkan ke kami agar kami pada saat tanam itu hanya mikir tanam berbuah baik bagus banyak harganya sudah. Ya, jadi untuk apokat, untuk durian itu termasuk buah yang diprediksi 20 tahun ke depan itu tetap nilainya tinggi. Kenapa? Karena keduanya itu tanaman buah yang cukup tahan. Artinya tidak langsung hari itu panen, hari itu harus dimakan, itu kan tidak, butuh waktu. Insya Allah, kenapa saya ingin mengembangkan itu? Jadi UNES punya kebun koleksi durian, Pak. Ini sebentar lagi saya udah gemes. Nggak buah-buah kan, baru 3 tahun. Lama dulu saya masukin apokat, biar apokatnya nanti jadi income generating yang UNES, karena apokat itu boleh dikatakan 2 tahun, 3 tahun sudah berbuah. Dan kita banyak sekali, saya kebetulan kenal beberapa yang punya sumber interest bagus, Pak. Di Semarang ada, di dekat UNES, itu Diana. Di Kalimantan Barat, teman saya, sobat saya itu lilin. Itu lilin bisa di semua ini. Jadi nanti kalau misalnya Bapak di sini akan jadi sentra apokat juga, itu tidak usah khawatir karena itu menjadi bagian dari kerja tim yang perguruan tinggi tadi. Hanya memang kalau tadi kan saya katakan multi years, Pak. Minimal kalau saya ngajukan di peserta dong itu ya 3 tahun, Pak. Saya kira saya juga punya teman profesor-profesor botani, bisa kita arahkan untuk teman selain saya untuk mengembangkan. Tidak masalah. Siapa tahu saya jadi anggotanya juga bisa. Jadi insya Allah kalau untuk tanaman biologi tepatnya kalau UNES. Kalau untuk undi, suami saya. Iya, karena kan dari dekannya ininya semua kan orang pertanian. Kalau di undi itu orang pertanian. Kalau di perguruan tinggi di Semarang itu sebenarnya banyak sekali. PRI banyak sekali, semua dapat fasilitas dari kementerian, kecuali yang UIN ya, UIN kan kementerian. Jadi kami semua dapat. Kalau Bapak punya link dengan orang-orang itu, mereka punya semua. Dan luar biasanya pengabdian itu tidak masalah mau S2, mau S3. Kalau penelitian itu harus S3, punya publikasi sekian ya Prof. Jadi kita punya publikasi sekian dan seterusnya. Tapi kalau pengabdian sepanjang dia sudah S2 dan dosen nggak ada yang tidak S2 gitu toh. Sebelum S2 dia boleh mengajukan program apapun. Hanya masalahnya sekarang kadang-kadang dosen itu tidak berpikir indikator. Jadi mereka itu pokoknya asal masuk, tidak ada background ini. Udah lolos ternyata ininya salah, indikatornya nggak jelas. Jadi itu saja Pak. Nanti kalau ini saya sampaikan ke teman satu jurusan saya Pak. Kami punya 2 profesor tanaman khususnya, ada yang ahli kultur jaringan. Itu malah kami sekarang mau in vitrokan apokat. Karena mahasiswa saya yang semangat, mereka dapat kerja di biotrop, bekerja untuk apokat. Sekarang pun bagaimana kami bisa mengembangkan in vitro apokat? Ayo, saya bilang. Nanti juga jadi income generating UNES, karena UNES kan PTNBH harus bisa ini dia yang terima. Saya malu kalau undip itu T katanya, UNES M belum sampai T. Saya nggak apa-apa Pak, karena yang kami urus juga lebih sedikit Pak. Nah tapi kalau PTNBH nanti kami paling tidak mengejar. Di rumah saya juga diskusi dan tukaran. Dan ada 2 profesor di rumah, saya kan 2 profesor di rumah, kerjaannya ya diskusi tadi. Terima kasih begitu Bu. Jadi nanti Bapak, nanti insya Allah dengan modal ini, karena ini adalah analisis existing. Jadi punyanya
Pak Mas Agung ini analisis existing. Kalau analisis existing seperti itu, saya reviewnya oke. Nah, karena isinya kan data kuantitatif, gambar itu data yang sangat kuat. Yang biasanya abal-abal kalau kualitatif Pak. Di sana ini ngomong gitu, nggak ada kuantitatif. Saya kira itu ya Mas Agung, jangan lupa nomor saya disimpan. Iya, terima kasih ya Pak. Nanti kalau insya Allah kalau kami yang ngesep balong saya usulkan dulu bersamaan dengan ngesep balong, saya ingin nanti di model ini akan ada. Tapi saya ingin tahu model itu seperti apa, terakhirnya mau seperti apa. Karena impian kami itu bisa terwujud kalau tahu yang terakhir itu wujudnya kayak apa. Yang namanya model desa das mikro itu kayak apa, terukur loh Mas. Ininya kayak apa itu harus ada karena ya sudah direkod semua. Artinya supaya kita mencapai itu kan tahapan itu barangkali bukan hanya butuh 2 tahun, bukan hanya 3 tahun karena multi kan 3 tahun. Mungkin tahapannya tahun ini mengusulkan untuk 3 tahun, tahun depannya mengusulkan lagi, tetapi itu berkelanjutan, sustain katanya, sustain sehingga ini bisa jadi benar-benar model yang jadi keturunan. Karena itu targetnya. Kalau sudah itu karena di kementerian, insya Allah terkenal Pak. Karena kan mesti dibumbariskan di sana. Jadi beberapa karya yang memang menjadi desa, ada desa sapi, ada desa khusus sapi, ada desa khusus apa itu menjadi ngetop di nasional. Saya kira itu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Langsung saja nih, karena ini sudah banyak sekali yang disampaikan oleh pakar-pakarnya. Ada Prof. Triana, ada Prof. Amin, dan ada Dr. Agung, ada Dr. Purwanto. Banyak sekali nih yang berbicara teknisnya. Jadi kami dari DPRD hanya akan memberikan dukungan legislatif terhadap rehabilitasi hutan dan lahan. Bukan tepuk tangan dulu. Berkaitan fungsi DPRD tentang legislasi aspirasi juga bisa kami salurkan. Jadi memang kalau di anggota DPRD itu mempunyai aspirasi-aspirasi. Tadi kan juga Prof. Amin sampaikan perlu dukungan. Jadi memang kita semua ini dari berbagai pihak kalau berjalan sendiri-sendiri tentunya tidak akan tercapai. Jadi harus berkolaborasi pihak-pihak yang terkait. Nah, khususnya tadi untuk desa Sipakung sini ya, karena ada Pak Kepala Desa, tentunya juga nanti dari DPRD akan bisa menyalurkan aspirasi. Nah ini karena desa Sipakung ini kebetulan wilayahnya Bu Dokter kan dari sini rumahnya cuma 20 menit gitu. Jadi nanti mungkin pengajuan aspirasi berkaitan dengan itu kemungkinan bisa melewati Bu Dokter ya, karena dia bisa dikatakan wilayah Bu Dokter. Nanti kalau saya masuk, Bu Dokter masuk, yang lain masuk, tentunya juga kan satu desa mendapatkan aspirasi beberapa titik pasti kan juga berkaitan persetujuannya, karena kami boleh mengajukan aspirasi tentunya juga salah satunya itu melalui BanQdes, Bantuan Keuangan Desa. Pak Kades kan tentunya juga sudah sering mendapatkan aspirasi bantuan keuangan desa, dan tentunya kalau lewat aspirasi BanQdes itu kan tidak harus untuk infrastruktur, sebetulnya juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dimasukkan ke situ, dan tentunya kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Pokoknya asal ada nomenklaturnya itu insya Allah nanti akan bisa dilaksanakan ya. Dan ini tadi sudah berbincang-bincang juga dengan Prof. Triana, kemudian juga Prof. Amin. Insya Allah kami anggota DPRD akan mendukung kegiatan-kegiatan ini. Dan karena memang kalau saat sosialisasi seperti ini hanya sosialisasi saja, tapi kemudian tidak ada tindak lanjutnya, otomatis kan nggak akan bermanfaat ya. Nah nanti kaitannya kemudian program-program bantuan atau apapun yang
membutuhkan anggaran karena kan memang semua kegiatan itu ada anggarannya. Nah kami dari DPRD Provinsi berkaitan dengan APBD Provinsi karena fungsi dari DPRD juga terkait anggaran, insya Allah akan membantu. Nah, mungkin itu guys karena sudah banyak sekali yang disampaikan teknis-teknisnya. Intinya pokoknya kegiatan seperti ini tidak terus berhenti hanya sosialisasi, kemudian tindak lanjut ke belakangnya melalui anggaran-anggaran provinsi, kabupaten, atau mungkin bisa jadi ini kan berkolaborasi CSR dari perusahaan-perusahaan. Ini kan banyak perusahaan-perusahaan besar yang hadir di sini, kemudian nanti kita komunikasikan. Insya Allah kami siap untuk membantu. Mungkin itu ya berkaitan dengan kami sebagai tugas dari DPRD Provinsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah dari ngajeng mawon nggih. Saya hormati seluruh yang hadir di ruangan ini. Ini terus terang ini adalah kegiatan pertama kali kami anggota DPRD Provinsi bersama dengan mitra kami yaitu Dinas Cabang Dinas Kehutanan. Jadi dari Dinas LKH. Karena yang familiar dengan kami Komisi B itu ada Dinas Pertanian, Peternakan, kemudian Koperasi, Industri, perindustrian dan sebagainya. Nah ini alhamdulillah saya sangat apresiasi dan pada hari ini saya merasa rugi kalau tidak datang. Ya, apalagi hari ini kami bertemu dengan para profesor yang luar biasa, kemudian dari teman-teman dari BRIN yang sangat kompeten pada keilmuannya, kemudian para stakeholder ini ada BUM punya usaha nih, kemudian pemerintah kabupaten yang saya kemarin info dari Ibu ini semua diundang. Nah, ini kan memang ada kaitannya, ya ada memang harus tadi dikeroyok tadi ya kalau kita mau bahas. Jadi pada hari ini saya sangat apresiasi karena saya melihat sinergi pentahelik yang disebut dengan Pak Profesor tadi. Ini ada dunia usaha, kemudian ada akademisi, ada pemerintah, ada DPR, ya, kemudian media yang media nggak diundang ya. Ini adalah sinergi yang kompetisi. Saya rasa insya Allah kalau kita punya komitmen siapa mengerjakan apa, itu insya Allah akan baik nanti akhirnya. Jadi itu namun demikian tadi mendengar paparan dari Bapak Ibu yang saya hormati tadi, sebenarnya ini kan teman-teman dari dinas teknis ya, yang terutama di kabupaten ini sebenarnya kesempatan yang langka. Harusnya kan nanti kalau membuat anggaran itu kan juga berbasis kebutuhan ya. Jadi bagaimana sih bikin sepakung itu supaya bagus? Jadi dinas terkait ini mumpung ada yang kompeten di keilmuannya. Jadi nanti kalau bikin program itu jangan meninggalkan teori juga ya. Jadi nanti hasilnya bisa lebih terukur. Dan kami sebagai DPR kalau melihat paparan yang disampaikan oleh dinas pada saat pembahasan yang itu sangat kami rasa itu adalah yang logis, kemudian bisa diterima, kenapa tidak gitu. Jadi itu nanti kita tanya ini Mas Andang ini di badan anggaran juga. Jadi nanti bisa bagaimana mekanisme penganggaran di DPR. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih atas kesempatan ini pada Pak Lurah juga semangat yang sangat memperhatikan masyarakatnya. Jadi tadi ya Pak menarik ya Pak. Nanti masyarakatnya makan apa? Nah ini Panjenengan mungkin bisa menjadi memberikan solusinya. Kalau semua ini tertutup lahan, ini nanti bagaimana? Terus satu lagi, Bapak Ibu, nah ini tadi saya baru kali ini memahami yang disebut dengan daerah aliran sungai itu. Ternyata saya tuh bayangannya tuh ya sungai itulah itu namanya daerah aliran sungai. Ternyata enggak ya, ternyata suatu ekosistem tersendiri ya. Jadi terima kasih ilmunya pada hari ini. Mungkin
Ini yang saya sampaikan bunyi. Sekali lagi terima kasih. Lalu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang ketiga. Ya, perkenalkan nama saya Nana Putri. Nanti tahun 2024 kalau yang di Sepakung lihat foto saya nggak ada masalah. Jadi kalau Mbak Tika sama Bu Dr. Soleha ini pasti akan mengapresiasi dan panjenengan untuk bagaimana itu dengan menindaklanjuti dari hasil diskusi ini yang memang kita mengapresiasi dan sangat bagus. Kalau ada di Jawa Tengah ini kira-kira 100 kelompok seperti panjenengan ini, kemudian ada Profesor Yana itu 10, Prof Amin ini 10, selesai. Masalahnya untuk mencapai ke sana ini juga butuh effort yang sangat luar biasa. Saya dari Komisi B, fraksi PDI Perjuangan, tapi dapil saya adalah Jepara, Kudus, dan Demak. Wilayahnya lereng Lewilan. Ya. Saya berkesempatan kenal dengan Prof Yana dan Prof Amin ini, alhamdulillah. Kebetulan saya juga sedang sekolah juga. Saya masih sekolah, saya masih mahasiswa sampai sekarang di Universitas Diponegoro. Nah, kebetulan disertasi saya yang belum selesai ini masalah green management. Ya. Saya kebetulan juga mengelola koperasi. Saat sekarang masih menjadi ketua Dewan Pimpinan Koperasi Wilayah Jawa Tengah. Kalau di Jepara menjadi ketua Kadin. Di Himpunan Industri Mebel kebetulan saya wakil ketua umum di nasional, bidangnya bahan baku. Kalau di Jepara ya urusan dengan hutan sangat berkait karena DPR ini bisnis utama saya, tapi bisnis sampingan saya ini pabrik urusannya dengan baik. Nah, ada beberapa hal mungkin bahwa merawat bumi ini butuh gerakan, dan tadi sudah sampaikan oleh Prof Yana ini harus bersama-sama, ya kan? Nah, ini jangan sampai semangat ini muncul kayak Sengkuni. Itu ada lagunya, kalau lagu Jawa ini sepahit topi miring. Nah, ini kan ngerti ya, sing budaya Jawa, karena saya ini lingkungan pedalangan. Nah, di situ ada jenis Sengkuni ini baris ngarep diri, selalu di depan, ya kan? Tapi begitu barisan ini kok, itu biasanya tiarapi nomor 1. Paham maksudnya? Jadi ketika ada sebuah usaha yang sangat luar biasa, apresiasi masyarakat itu luar biasa, pasti di depan. Ini sekolah aku bro, komandani. Tapi begitu ketika kemudian itu ada ketidakberhasilan, tiarapi nomor 1 Pak. Nah, tadi karena sudah ada angin surga, ini saya kembalikan lagi supaya tidak lemah. Gitu. Ya, bahwa apapun tadi yang sudah dilakukan juga ada BIM, ya, dan riset. Nah, ini risetnya juga harus luar biasa. Tadi disampaikan mengenai Rawapening, Enceng Gondok. Ya. Enceng Gondok ini ketika Gubernur baru Jawa Tengah pada saat Pak Bibit Waluyo, saya juga diajak untuk diskusi bagaimana Rawapening ini untuk direvitalisasi sehingga memiliki nilai ekonomi, tambahan nilai ekonomi, di samping juga ini sebagai salah satu upaya untuk menampung air karena debitnya selama sekian tahun kemudian semakin rendah.
berhasil nih Prof. Pak Dokter, ya kan? Kami sudah berusaha untuk membuat furniture kerajinan dari eceng gondok. Lokal oke, ekspor nggak bisa karena rendemennya tinggi. Jadi saya pernah ekspor 3 kontainer, balik semua karena jamur. Nah sampai sekarang kita sudah diskusi dengan yang namanya LIPI. Nah, BRIN ini kan mestinya tadi masuknya di rapat. Selesai rapat, solusinya ya adalah notulensi rapat. Nah, ada produk lainnya yang kita ini luar biasa karena hanya ada di Indonesia, rotan. Nah ini teman-teman kehutanan, rotan di Jawa Tengah itu ada. Tapi lebih baik. Kehutanan juga nggak mobile. Saya mobile ini memang sebelah Purbalingga ya. Ini kan namanya yang di pinggir jalan itu, sehinggawe edukasi rotan dan sebagainya. Ini kan bisa. Rotan itu ada 600 sekian jenis Pak Dokter yang bisa diolah hanya sekitar tidak lebih dari 30 jenis rotan. Tapi Cina, Filipina, dan Italia bisa menerima semua jenis rotan dan bisa menjadikan rotan itu menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, orang Indonesia lebih suka mengekspor rotan mentah. Kayu keras di Indonesia itu sangat banyak. Tapi panjenengan selalu sekarang ini masih berfokus bahwa buat rumah seperti yang sekarang kita hidup ini dari kayu jati. Kayu yang lainnya kemana? Apa yang bisa dilakukan dari situ? Buat furniture, kayu yang lainnya pecah karena teknologinya yang tidak dikuasai. Rotan untuk menjadi bisa diproduksi yang dilakukan orang Solo, Cirebon dan orang olahan Jepara, adalah dimasukkan ke tanah dan di sungai, ditumang peceren. Iya. Kayu yo dikobokke lemah. Kalau sekarang ini mengikuti iramanya begitu, setelah itu jebule sesuk ono OSS karena di Jawa Tengah itu adalah surganya investor, investasi masuk, baru terus berikut. Nah, ini teknologi dan seterusnya ini, dan itu mesti butuh melalui aspirasi bisa. Aspirasinya DPRD di kampung ini paling saktitek 200 juta. Pertanyaannya, dengan sakit nopo kan ya. Kami, nah ini saya bicara karena kebetulan saya di Jepara ini juga masih membawa ransel sebagai, kalau hubungannya sama Prof Yana, ya saya ini juniornya Prof Yana dan saya ketua ikatan alumni Undip di Jepara. Saya kepala dinas Warburan itu lulusan Undip, termasuk kepalanya kan Kali, Liga di Koroni lulusan Undip. Itu mengenai ikatan alumni ya anak gue pulau. Saya pengusaha saat di Koroni itu di pertama itu loh, ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Jepara, dan saya anggota Keris Jateng. Dengan materi Keris Jateng, Komite Revitalisasi dan Investasi itu dibentuk pada waktu itu karena Jateng ini diharapkan untuk menjadi surganya investor. Begitu investor mlebu, Kerisnya ini masa kerjanya entek, orang diteruskin, jadi investasinya masuk, dampak positif. Itu nanti nyenengke orang saat dibahas nggak sih nyenengke, karena semua orang pasti nyenengke loh, karena semua orang sekarang merasakan nyenengke. Negatifnya bro, Lereng Muria yang di Jepara ini Bu Sinta ini ada tempat ini. Lereng Muria di Sumosari itu sekarang
WT dur-dur sudah nggak ada. Yang ada di sana itu resort dan kandang pitik close house. Padahal untuk mencapai ke situ melalui JUT, Jalan Usaha Tani. Artinya apa? Artinya, JUT ya mesti mau fasilitasi petani. Nek saiki ning dhuwur sawah ini jadi omah-omah judul kayak ngene iki untuk disewakan untuk orang berlibur. Nah, tadi BPWS itu pamit, aku loh jadi nggak seneng begini ya. Ini saya kok gak kamu jadi begini. Karena apa? Saya pernah diskusi panjang bagaimana kita beratnya untuk mempertahankan lereng Muria sebagai konservasi dan juga sebagai penahan bencana dan korban. Tapi sangat susah. Hari ini di Jepara ya, naik banjir yo banjir, naik musim kemarau yo kurang banjir. Nah ini terus gini. Saya ke BPWS dengan sekian kepala desa yang sekarang ini sungainya itu anjlok, sawahnya tergenang karena aliran yang dari lereng Muria dan juga dari wilayah Purwodadi kedung ngombonnya tidak kuat gitu. Itu Pak jangan menyalahkan kami. Kami anggaran terbatas untuk merevitalisasi sungai, daerah aliran sungai, mestinya ke Kementerian Kehutanan. Nah, Kementerian Kehutanan nanti ke sana. Lu itu ada resort, ada hutan, sekarang di puncak-puncak itu nggak berarti wet gede-gede. Oh, itu dengan karena izinnya adalah OSS dan pemerintah daerah. Nah, ini bahkan ya terus nah makanya ini memang butuh seperti tadi gerakan yang bersama-sama berkolaborasi dan komitmen dari kepala daerah. Ini yang harus menjadi PR besarnya kita. Dengan sekarang alhamdulillah ini dulu di Panjenengan itu punya Mas Bambang Reku yang sangat luar biasa bagaimana gerakannya. Anggota DPR, ketua DPRD yang ngorak duyan duit, jadi untuk anggaran wis pokoknya daerahku aman, omahku cilik, orang dia apa ya orang apa gitu. Nah mungkin sekarang ini Pak Bupati juga muridnya Pak Krebu sehingga semangatnya masih sama. Nah itu naik 2024 apa yang mau kita lakukan? Masih semangatnya sama? Semoga saja. Nah itu yang sebetulnya sekarang mari kita bersama-sama. Ketika kita bicara bahwa apa yang kita lakukan terus mendapatkan piala tadi sertifikat. Tadi saya tanya ke begini, sertifikat ini mulai dibawa oleh DPR BKK misalnya untuk kredit dulu pengembangan patung perang. Gimana? Kalau bagian sing ngomong elek-elek kalau itu DPR bagian cangkemnya sing paling elek. Tapi ini untuk aku. Kami betul-betul ingin bekerja untuk Anda. Jadi sebanyak-banyaknya. Nah tadi Prof dan juga dari BIN kemarin rapat badan anggaran, salah satunya kepala dinas LHK sudah ada di situ. Ya. Maka dengan PR yang sedemikian banyak, maksudnya LHK itu minta anggaran sebanyak-banyaknya. Dengan program yang sangat-sangat pasti harus progresif, ojo moderat, gitu Pak. Harus progresif. Kalau perlu ditambahi, progresif revolusioner. Progresif itu kan bagaimana kita mengembangkan dengan signifikan, revolusioner itu ditambahi. Sing menghalangi harus dihabisi. Wah, ada kan revolusioner. Nah, ini semangatnya masyarakat bagaimana? Termasuk Pak Kediri. Pendirian ya Pak intinya nih. Ini harus semangat ini harus ini. Karena kemudian oke orang yang beda-beda. Prof Yana semangatnya begitu tinggi. Enggak ada Prof Yana terus itu sehingga ini
semangatnya moderat, ya apa? Prof. Amin, yang luar biasa. Ya Prof. Saya ini juga punya petani di sana, alpukat di Jepara dan pisang sekarang. Pisang yang sangat banyak. Itu anggota tuh. Banyak kami yang dari industri mebel, diversifikasinya ke pertanian. Ya, saya juga punya sekian lahan, sekian hektar yang ditanam pisang. Gitu. Itu sangat-sangat bagus. Ya. Nah, ini yang mesti harus. Jadi apa yang BRIN dapatkan, saya berharap ini datanya itu tidak mandek, kemudian harus seperti bulan salju, ojo balik titik kok harus diganti gawe bulan salju mulai sing ini mulai dari awal lagi selesai Pak. Industri mebel hari ini juga sudah mulai selesai. Mau kita ini menghasilkan 5 miliar US dollar 1 tahun tidak bisa, sampai sekarang nggak tercapai. Padahal kita surganya kayu. Kita kalah dengan Vietnam. Ya, dengan Singapura yang di alas itu kalah. Industri mebelnya di sana sudah 8 miliar US dollar. Kita masih 3 miliar US dollar. Nah ini yang kita harapkan. Chris Jateng tadi yang saya kembali lagi, setelah investornya masuk semua, kerusakannya juga luar biasa. Ya, coba dilihat di Kabupaten Semarang itu gimana? Kerusakannya bagaimana? Ono pabrik gede terus berarti jalannya rusak. Ya kan? Di sini nanti hati-hati kalau nanti ada alasan rilis izin OSS terus mulai gawe-gawe di lahan yang mestinya untuk konservasi hutan. Dengan harus menjaga itu. Oke Pak Indi. Sosok Pak Indi ada ditekan titik daripada aku dicopot jadi petinggi, anggaranku ora dimene mbek Pak Bupati aku melu gawe lah. Akhirnya rusak di wilayah ini. Intinya kami selalu mendorong ya di DPRD termasuk di Badan Anggaran Pak Rini. Kami selalu menjawab ketika di rapat dengan TAPD. Jadi kan programnya apa? Yang cetrok. Ya kan mesti harus programnya ini. Nanti dengan program ini goalnya apa? Nah kalau sekarang sudah ada BRIN, riset, dicoba riset itu bagaimana? Enceng gondok ini so jadi ngono. Rotan itu bagaimana betul-betul dengan teknologinya belum diterapkan. Di Kopeng Pak, dulu ada ekspor sayuran organik. Saat ini surut karena tidak ditindaklanjuti sampai betul-betul itu menjadi program dengan. Tadi saya tanya, dengan produknya bagus, kopinya sudah mulai ekspor, sudah mulai mendunia. Saya ekspor sinten? Ilmu jenengan mau dikekno eksportir terus ke Malaysia karena jenengan tidak punya lisensi ekspor. Untuk bagi Sinawi mereka buat lahan di sana, jenengan ditinggal ya, tidak punya anggaran untuk mengembangkan teknologi. Selesai. Organik sekarang dari Jawa Barat produk karena dulu ternyata eksportirnya itu menggandeng eksportir dari Jawa Barat. Sekarang eksportirnya punya lahan sendiri Pak ini sekian puluh hektar itu di pegunungan sana di daerah atasnya Bandung, Majalengka, sama dan seterusnya. Itu Kabupaten Semarang Bu, yang di Kopeng dan itu tinggal Bu organiknya. Sekarang hanya boleh titip ke pasar swalayan dengan pembayaran 90 hari. Uang nangis Bu. Petani dibayar 90 dino ajur. Tapi teknologinya sudah kadung indah. Nah ini mesti harus ada satu langkahnya Pak. Kabeh ora semangatnya untuk pengembangan pitung tahun medisi. Mentok jadi kredit pegawai. Nah,
ora kroso pitung tahun ngerti-ngerti tekan goni. Kita ambil semangat. Ya, kebetulan saya dulu kuliah tuh pernah jadi ketua. Ibaratkan semangat progresif itu tadi di dalam pengembangan karena kita menghadapi dunia yang punya perkembangan global ini sangat besar. Atau suai, saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk trigger, karena di sini wisatanya potensinya besar, terus ke atas itu sampai puncak, Prof ke puncak. Nah itu jalan. Kalau misalnya jalan tidak bisa langsung diperlebar, mungkin ada model yang apa? Untuk persimpangan, kalau shelter. Kami di kehutanan kebetulan diajari sedikit bangun jalan hutan. Jadi dibikin shelter berapa kilo, nanti ada kalau pasien itu ya papasan bisa untuk itu. Makasih. Kantong-kantong, makasih. Tapi saya papasan Pak, kalau saya yang nyetir sendiri tak bisa. Saya sampaikan. Jadi poinnya begini. Dari teman-teman ini harus ada poin-poin. Terus jadi solusi itu dalam bentuk yang lebih teknis. Apa yang mau dilakukan? Siapa yang melakukan? Dari mana uangnya dan seterusnya dibuat satu program besar. Kemudian kita mulai melangkah dengan ojo. Tadi makanya saya teruskan. Ojo nek ganti form, maksudnya ini yang Maksudnya nopo, pulau kalian rencang-rencang itu termasuk kepala daerah itu pegawai outsourcing 5 tahunan. Panjenengan itu jadi penduduk itu kan orang 5 tahun pindah tahun, ya. Itu jenengan harus tawarkan. Begitu ada baru, ini program ini saya sampai X sampai C gitu. Kan harus sampai Z. Habis itu Pak harus D, jangan balik lagi ke A dengan konsentrasi yang lainnya. Habis kira jadi terpotong-potong. Nah mengenai jalan ini sesuatu yang sangat bagus, makanya lintas OPD jangan saling melepas. Ya, tadi kok sembunyi aja. Nek ono masalah untuk tiarap bisa dulu. Ya kan? Ke BBWS kurang aku sing rusak duwe siapa? Aku kok bagian kok salahke masalah aliran sungai. Nah nomenklatur Pak yang dari BRIN mohon nanti jenengan coba kasih masukan yang sangat signifikan. Kami kemarin mau coba masukan itu, sampai sekarang nomenklaturnya belum masuk. Yaitu bagaimana masyarakat ini bisa juga membangun das aliran sungai, termasuk sungainya itu. Sekarang dari Brojong itu nomenklaturnya nggak keluar. Judulnya begitu Brojong. MAK-nya apa? Iya, nggak bisa kita bangun. Saya bangun itu BPWS sendiri. Izin, yang jalan itu jalan aksesnya itu jalan-jalan kabupaten. Ruas Sedarum Sepakung. Jadi jalan kabupaten, nama jalannya jalan ke Indonesia. Nanti, nah kalau misalkan itu jalannya adalah jalan kabupaten, maka iya akses itu kemudian fasilitasnya yang harus dibenahi, program-program pembantunya apa? Rest area misalkan. Rest area itu orang yang pinggir jalan tol Pak. Nah misalnya ini tadi yang disampaikan persimpangan dan seterusnya itu nanti mestinya programnya yang harus lebih bagus. Rest area bukan hanya persimpangan yang mungkin ono wong bakul kopi di sana. Jadi rest area itu sebagai peningkatan UMKM juga. Ya kan ngater. Jadi programnya itu yang apa ya berkesinambungan. Rampak barisannya itu maksudnya harus termasuk di dalam ini. Oke Pak. Yes. Mudah-mudahan atas panitia profesor ini. Nah, kalaupun nanti ada Pangestu, saya ingin jadi salah satu yang bisa memberikan solusi yang sama. Tepuk tangan dulu untuk Anda. Wah. Yang di luar masuk aja. Yang di luar masuk aja. Ini udah ada lagi? Nggak ada lagi? Ya, yuk masuk dulu. Mau ke sini. Kita belajar rapuh tadi ya. Yola kita berapa bumi gerakan hebat.
berkolaborasi. Nah ini, yuk. Ya ini. Biar orang ngantuk. Yo ayo. Itu membangun manusia. Namanya bicara Sampai makan kita nggak bisa dari tadi. Bagaimana kita itu terlibat, kita akan partisipatif. Itu mengelola. Bukan rawat bumi, gerakan hebat berkolaborasi. Hijaukan bumi, hijaukan bumi dengan empati. Belajar dan terapkan, belajar terapkan ilmu teknologi. Allah selalu memberkati, subur makmur, bumi pertiwi, tak henti merawat bumi, mewujudkan desa Sepakung, mewujudkan desa Sepakung lestari. Tangan untuk kita semua ya. Rabu ya, kita bicara Rabu tadi sudah ada luar biasa. Jadi namanya Rabu itu akronim ya, rawat bumi kolaborasi, itu namanya Rabu. Kenapa? Supaya kita semua itu mewujudkan sustainable development. Ini akan dipakai model, maka ini sudah bagus ya, oke sudah bagus. Cuma ada tadi disinggung oleh Prof. Amin, harus punya rencana program ya. Ini sebenarnya kan indikator, ada 5 kriteria, ada 15 subkriteria ini untuk mengukur DAS kinerja ya. DAS itu bukan hanya sekedar suatu wilayah daratan yang dibatasi topografi secara alamiah ya. Di situ ada sungai anak sungai yang berfungsi untuk menampung mengalirkan air, bukan. Ini lintas ya. Maka tadi ada titik kontrolnya sudah ditetapkan tadi ya, outletnya ya. Nah, titik outletnya itu di mana? Itu nanti sebagai kontrol ya, untuk mengecek sejauh mana namanya kondisi DAS sebagai rumah kita bersama itu sehat atau tidak. Namanya sehat atau tidak itu bukan kita sebagai manusia, tetapi bumi pertiwi kita itu sakit atau tidak. Indikatornya apa? Supaya paham ya. Kalau namanya DAS itu sebenarnya pendekatan alam ya. Wis ciptake Gusti Allah kan ya. Tuhan yang menciptakan ya. Karena bicara topografi secara alamiah kan Tuhan yang menciptakan. Ya, sungai itu bisa, nah itu masih alam, bukan buatan. Tapi kalau kita bicara sungai itu bisa buatan, bisa tidak, bisa alami, bisa tidak. Maksudnya buatan kan itu, sungai. Ya. Nah kalau seperti itu maka pertanyaannya terjadinya sungai itu karena DAS itu gitu lah. Nomenklatur ini siapa? Kalau bicara sungai, di Pasir Sari tadi yang nanti berbasis namanya kolaborasi ya, closing ceremony ya, saya pikir bagus. Yuk tetap saya koproyo ya, karena tetap guyub rukun sing wis awake dhewe ora perlu menyalahkan. Jadi merawat rumah itu tidak boleh konflik Bapak Ibu ya. Saya SK saya dari Pak Gubernur itu salah satunya menyelesaikan konflik. Kita enggak mau ya. Pas jambret, monggo sami kumpul kan ya. Dasar itu semua yang diorang bakal melarake hati. Jadi tidak boleh menyebutkan hati. Tetap semangat, yuk kita wujudkan merabut ya orang berkolaborasi khususnya untuk mewujudkan desa Sepakung. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan itu ya Bu ya, Prof. Terus ada masukan lain mungkin cukup ya. Terus saya makan gitu dulu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang yang lebihnya mohon maaf. Sukses selalu bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur dulu. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Matur suwun, ini sudah siang. Kayaknya juga banyak yang masih menikmati ini ya. Dan ini juga Prof. Amin, Prof. Siana yang tadinya juga tamu undangan malah jadi narasumber. Tapi sungguh luar biasa. Dan Desa Sepakung mudah-mudahan juga nanti ada tindak lanjutnya. Sepertinya Prof. Amin tadi juga sudah merapat ke Pak Kades ya. Nanti yang ada kata-kata yang diminta nanti bisa ditindaklanjuti ya. Nanti dibantu dari Pak Agung juga ini Pak.
datanya kami tadi yang disampaikan kan juga bisa disampaikan ke Prof. Amin. Apalagi kalau menurut saya kan ada senior junior. Tapi Prof. Amin sudah menyampaikan, mudah-mudahan malah itu lebih memudahkan jalan untuk kegiatan itu bisa mewujudkan sebagai model Dasmikro dari Desa Sepakung ini. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir kali ini. Mungkin yang ada pertanyaan yang belum terjawab nanti bisa mendekat aja ke Prof. Liana atau Pak Agung, nanti bisa menanyakan lebih detail. Dari PPJT nanti bisa sounding ke Pak Kades, ya Pak Wasis, ya monggo nanti bisa sounding ke Pak Kades langsung. Jadi, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerawuan panjenengan. Mohon maaf kalau ada salah tadi dalam keberlangsungan acara ini, dan kami sudah menyediakan makan siang walaupun ini sudah terlambat lama ya. Monggo nanti dinikmati makan siang ala Desa Sepakung, dan mudah-mudahan seperti slogannya Pak Kades, sepisan yang Sepakung kuman. Itu demi sebuah lomba langsung punya ide slogan tersebut. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.